Nah ini oke, selanjutnya kita akan mengenal fungsi-fungsi hardware yang ada di dalam laptop Toshiba ini ya. Yang pertama di sini ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial tentang, atau kita akan belajar laptop atau mengenal fungsi-fungsi laptop. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Cekidot. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada sebuah laptop ya yang saya sering gunakan untuk membuat channel YouTube. Nah, di sini laptop yang saya gunakan adalah mereknya adalah Toshiba ya. Ini Toshiba, ini Toshiba. Toshiba di sini ada berbagai tipe ya. Di sini saya menggunakan laptop Toshiba. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan laptop ini sejak tahun 2013 sampai sekarang 2023. Jadi hampir 10 tahunan ya. Nah, hanya RAM dan harddisknya saja yang sudah pernah diganti atau sudah rusak ya. Nah, jadi untuk dalamannya ini, di luarannya ini sudah masih mulus. Nah, ini oke, selanjutnya kita akan mengenal fungsi-fungsi hardware yang ada di dalam laptop Toshiba ini ya. Yang pertama di sini ada keyboard ya. Nah, di sini ada keyboard laptop ya. Ini namanya keyboard laptop. Nah, semua jenis laptop keyboardnya pasti seperti ini ya bentuknya. Seperti ini, ada huruf-hurufnya, ada angkanya. Nah, tetapi beda dengan keyboard komputer ya. Mungkin keyboard komputer seperti ini, nanti di sini ada tambahannya ya. Tambahan untuk angka. Nah, selanjutnya setelah keyboard di sini ada, nah ini ada ini ya. Ini untuk menghidupkan ya, tombol power. Nah, setiap laptop itu pasti berbeda-beda tempat tombol powernya. Nah, di tempat laptop Toshiba ini letaknya di sini, kita untuk menghidupkan komputer tinggal klik sekali saja ya, maka komputer akan segera hidup. Nah, selanjutnya di sini ada touchpad ya. Ini untuk menggerakkan kursor. Nah, ini ya, menggerakkan kursor kanan dan kiri. Nah, ini. Terus ini untuk klik sebelah kiri, dan ini untuk klik kanan. Nah, ini sama saja fungsi touchpad di dalam komputer atau laptop ini ya. Ini sama kayak mouse ya. Mouse ini kita juga bisa menggunakan mouse ya. Bisa menggunakan mouse, kita tinggal colokkan menggunakan kabel USB ini ya. Colokkan, kita tinggal geser-geserkan, maka mouse akan atau kursor akan bergerak. Nah, ini untuk klik kirinya ya. Nah, ini untuk klik kanannya sama seperti ini. Nah, tinggal teman-teman mudahnya enak yang mana bagi pemula ya. Nah, selanjutnya di sini untuk charger ya. Charger untuk cas laptop ya, untuk ngecas. Setelah itu ada selanjutnya di sini ada banyak. Nah, ini ada banyak slot ya. Ada banyak slot di sini, saya perlihatkan ini. Nah, di sini untuk headset ya. Dua ini untuk headset. Setelah itu ini untuk kabel USB, kayak kabel USB mouse atau flash disk. Terus di sini ada kabel HDMI ya. HDMI sama untuk ke proyektor atau ke layar. Terus di sini ada kabel VGA ya. Terus di sini tadi ada kabel powernya untuk ngecas ya, VGA seperti ini portnya ya. Terus selanjutnya di sebelah sini juga sama ya. Nah, sebelah sini juga sama. Di sini ada kabel USB. Terus di sini ada tambahan ya. Ada tambahan kabel untuk LAN ya, kabel LAN, kabel USB. Nah, itu. Nah, jadi setiap laptop itu ya, setiap laptop itu berbeda. Untuk port USB-nya tadi di komputer ini ada 3 port. Terus untuk kabel HDMI ada, untuk VGA ada, terus kabel LAN itu ada. Nah, itu untuk sekilas untuk pengertian hardware di dalam laptop. Jadi semua laptop itu pasti ada. Tapi sekarang untuk laptop itu semakin lama semakin tipis ya.
semakin tipis. Dan di situ mungkin tidak ada kabel VGA, bisa diganti kabel HDMI. Nah itu oke. Setelah kita mengenal laptop ya, mengenal hardwarenya, kita masuk ke layar ya. Kita ke layar untuk mengenal softwarenya. Nah, yang pertama di sini tampilan ini kita menggunakan Windows 10 ya. Windows 10. Nah, kita bisa cek di melalui control panel. Kita ketikkan di sini control panel, kita enter saja. Terus kita pilih yang System and Security. Setelah itu kita pilih sistem. Nah, di sini sudah tertera dalam menggunakan laptop ini menggunakan Windows 10 ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek spesifikasi laptopnya bisa cek di bagian control panel tadi ya. Nah, setelah itu prosesornya sudah Core i3 ya, dengan CPU kecepatannya 2,40 GHz sampai seperti itu sama. Terus RAM-nya ini ya, untuk RAM-nya ini ada 8 GB. Yang kemarin yang untuk beli bawaannya hanya 4 GB, tetapi masih ada slot yang kosong. Nah, saya tambah 4 GB lagi, jadi jumlah totalnya ada 8 GB. Jadi RAM di laptop itu bisa ditambah ya, kalau selagi ada slot, ada 2 slot. Nah, kalau dari laptop ini ada 2 slot, jadi saya tambah lagi, jadi totalnya 8 GB. Dan ini bisa ditambah lagi kalau RAM-nya 8 atau 8 bisa 16 GB. Nah, itu. Terus sistem operasinya 64 bit ya. Nah, ini setelah itu itu aja informasinya. Terus nah di sini tampilan utamanya ya. Tampilan utama di layar laptop yang saya miliki, di sini ada Google Chrome, aplikasi Google Chrome ya. Ini banyak akun ya. Ini untuk pemula mungkin masih satu Google Chrome ya, nggak usah dipusingin ini. Terus di sini saya menggunakan VideoPad untuk mengedit video saya selama ini, karena VideoPad ini tidak terlalu besar untuk kapasitas atau ekstraknya ya, kecil. Nah, saya masih menggunakan ini VideoPad untuk ngedit video YouTube. Terus itu Bandicam. Nah, di Bandicam ini saya untuk merekam layar ini menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi Bandicam. Terus ada lagi mungkin Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah, di sini kita bisa lihat di sini aplikasinya. Kita klik start ya, pada pojok bawah sebelah kiri ya, sebelah kiri kita. Nah, di sini untuk aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal ini kita bisa lihat ada Photoshop ya, Excel, terus dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, jika komputer atau aplikasi yang ada di komputer teman-teman tidak terlalu dipakai, mending di uninstall saja karena mempengaruhi kerja komputer juga. Terus selanjutnya di sini ada, nah di sini ada tanggal ya, tanggal dan jam. Di sini kita bisa cek di bagian sebelah bawah sebelah kanan kita. Terus setelah itu ada volume untuk membesarkan ya, kita bisa tarik untuk membesarkan volume. Setelah itu kita bisa cek baterai ya, ini untuk cek baterai karena di laptop saya sudah tidak ada baterainya, langsung ke listrik, jadi tidak ada persenannya ya, jadi silang di sini. Terus selanjutnya di sini untuk internet yang tersedia, misalnya ini saya menggunakan dukun tutorial. Nah, kita konekkan. Nah, ini WiFi ya. Terus kalau mau pakai kabel ini bisa menggunakan ini ya. Setelah itu masih banyak lagi, ada Bluetooth, terus ada yang sebagainya. Nah, ini untuk kegunaan pada laptop ya. Terus teman-teman bisa di sini untuk yang teman-teman harus pelajari. Nah, di sini bisa klik kanan saja pada layar yang kosong ini, klik kanan. Setelah itu pilih display ya atau setting. Nah, ini untuk menerang, nah ini meredupkan layar atau menerangkan layar ya. Nah, ini bisa teman-teman rubah, misalnya oh ternyata terlalu besar, bisa teman-teman matikan. Terus setelah itu ada on off ya, ini ya, naik light. Nah, di sini kita bisa atur, tapi jarang digunakan. Terus ini untuk besar layar ya, resolusi layar bisa dibesarkan 125. Nah, kita
Nah, ini ukuran layarnya besar. Nah, jika teman-teman memiliki kendala atau orang tua kendala untuk penglihatan, bisa dibesarkan untuk teksnya. Nah, kalau rekomendasinya saya pakai 100 saja. Terus resolusinya juga kita bisa atur juga. Nah, ini ya, bisa teman-teman coba resolusi laptopnya. Terus landscape atau portrait, nah ini bisa digunakan. Nah, di sini ada banyak pengaturan di sini ya, banyak pengaturan. Ini tadi pertama display, terus setelah itu ada sound ya, sound. Nah, untuk suara. Nah, oke. Nah, di sini untuk sound suara ya. Selanjutnya di sini untuk power atau untuk matikan komputer atau untuk sleep ya, untuk menidurkan. Nah, apa diaktifkan berapa menit atau tidak. Nah, ini never, ini tidak diaktifkan ya. Terus setelah itu selanjutnya bisa teman-teman coba lagi apa fungsi-fungsinya. Selanjutnya kita akan merubah background, bisa diklik kanan lagi personalize ya. Nah, di sini teman-teman bisa merubah background ya. Tadi background saya seperti ini. Nah, jadi bisa dirubah sesuai keinginan teman-teman ya. Di sini bisa ada pilihan, karena ini Windows saya sudah tidak aktif lagi, perlu aktivasi, jadi tidak bisa merubah background. Jadi teman-teman bisa dicek untuk merubah backgroundnya bisa enggak. Nah, kita bisa pilih dari yang sudah disediakan di komputer atau laptop, atau kita bisa menggunakan picture atau gambar kita sendiri ya. Nah, ini picture ya. Terus selanjutnya yang perlu teman-teman harus ketahui untuk belajar laptop ya. Untuk belajar laptop komputer untuk pemula, awal pemula, teman-teman silakan belajar di aplikasi Microsoft Word ya. Kita belajar mengetik. Nah, di sini aplikasi Microsoft Word yang sudah ada di dalam laptop ya. Nah, di sini teman-teman silakan boleh belajar ngetik ya. Yang pertama mungkin teman-teman untuk belajar ngetiknya di sini mungkin masih 1 atau 2 jari ini ya yang sering digunakan. Nah, jadi untuk belajar ngetiknya nanti sudah saya share di YouTube ya. Silakan teman-teman baca di atas ya. Nah, ini untuk belajar ngetik 10 jari. Nah, jadi untuk lebih cepatnya 10 jari itu harus digunakan. Jadi kalau hanya 1 jari atau 11 jari itu mungkin kurang efektif ya. Jadi yang pertama silakan teman-teman belajar mengetik dulu ya. Nah, terus setelah itu belajar tombol-tombol ini ya. Tombol-tombol, fungsi tombol ini untuk apa. Nah, ini ada banyak fiturnya. Nah, untuk tombol-tombol ini sudah saya share juga di bagian video yang ini, silakan teman-teman lihat juga. Nah, untuk lebih lanjutnya, nah di sini sudah saya pernah buat juga tutorial untuk belajar laptop. Nah, ini untuk lebih spesifik lagi ya, mungkin teman-teman lebih kurang paham lagi, silakan boleh ditonton yang part yang terbaru ini ya, untuk belajar laptop atau komputer. Nah, di sini ada menu-menu juga ya, di dalam Microsoft Word ini ada menu-menu. Nah, ini perlu teman-teman juga pahami, belajar. Saya juga sudah pernah nge-share juga aplikasi Microsoft Word. Pertama untuk belajar aplikasi Microsoft Word. Nah, ini jika teman-teman, nah silakan teman-teman belajar ngetik dulu, terserah mau metik buku, kita pindah. Saya belajar dengan giat. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya ini untuk menghapus ya, menghapus. Setelah itu untuk enter, pindah baris ke bawah ya. Terus selanjutnya di sini untuk caps lock ini untuk huruf besar, kita tekan sekali, nah maka akan besar. Kita tekan lagi maka akan kecil lagi hurufnya. Nah, terus ini untuk angkanya. Nah, untuk spasi. Terus ini untuk shift, ini untuk menggunakan karakter yang ada fungsinya, ada 2 tombol ini ya. Ini kita ketik pertama ya. Kita ketik ini ada, misalnya ini ada seles sama tanda tanya, kita ketik tanpa tekan tahan shift, kita ketik. Nah, ini atau terus ya. Kalau kita tahan shift, kita tahan shiftnya, kita ketik ini lagi, nah maka tanda tanya yang akan muncul. Nah, ini, nah sama ya. Kalau kita akan menjalankan perintah atasnya di ini, kita tahan shift. Nah, itu ya.
Nah, jika semuanya sama silakan teman-teman juga pelajari. Ini untuk menghapus dari sebelah kanan ya atau sebelah kiri. Ini ya backspace, ini fungsinya untuk menghapus. Nah, setelah teman-teman bisa mengetik di dalam laptop atau komputer ya, teman-teman silakan boleh lanjut pelajari di aplikasi Excel ya. Excel di sini ini ya, contoh aplikasi Excel seperti ini ya. Nah, ini aplikasi Excel lembar kerjanya seperti ini, ada kolom-kolomnya. Ini ada kolom, ada baris ya. Nah, di Excel ini teman-teman bisa belajar banyak hal ya, yang untuk membuat tabel, untuk membuat atau menghitung penjumlahan atau rumus-rumus, semuanya untuk perankingan di Excel ini sangat lengkap. Apapun untuk menghitung di sini sudah bisa, atau juga kita bisa mau ngeprint lah dari sini, dari Excel ini juga bisa, atau rumus-rumusnya ini kurang lebih sama ya, sama dari aplikasi Microsoft Word, tetapi lembar kerjanya berbeda. Terus setelah Excel teman-teman lanjut pelajari di aplikasi PowerPoint ya. Microsoft, kita cari di sini Office ini ada banyak ya aplikasinya. Ada pertama Word, Excel, terus PowerPoint, dan masih banyak lainnya nih. Jadi untuk PowerPoint aplikasi tampilannya seperti ini ya. Ini untuk presentasi ya. Jika teman-teman mau presentasi ke depan atau mau membuat judul skripsi, nah untuk presentasi silakan teman-teman. Nah, ini untuk lembar kerja PowerPoint seperti ini ya. Jadi setiap lembar kerja di Microsoft itu berbeda, Microsoft Office ya ini, tapi menunya sama, ada fungsinya juga yang berbeda ini. Nah, ini lembar kerja untuk Microsoft PowerPoint. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman lebih paham lagi untuk belajar komputer ya, karena sekarang kita dituntut untuk belajar atau bisa menggunakan laptop atau komputer, karena sekarang semakin lama dunia itu semakin canggih dan memerlukan dunia IT atau teknologi. Misalnya kalau untuk awalnya ya kita harus bisa laptop atau komputer. Kita menggunakan, sekarang aja ujian di sekolah kita harus menggunakan komputer atau laptop. Nah, dari SD sampai SMK saja harus bisa menggunakan laptop atau komputer. Nah, jadi kalau kita ketinggalan tidak bisa menggunakan laptop ya kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar ya kita akan tertinggal. Nah, itu kita tidak akan maju, karena semua apapun sekarang menggunakan laptop atau komputer. Nah, itu saja saran saya yang perlu teman-teman pahami ya. Semoga bermanfaat video ini. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.